berdoa untuk memulaikan ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus karena berkat kasih karunia-Mu Tuhan pada kehidupan kami Tuhan. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, satu tujuan kami yaitu menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada Engkau. Engkau menilik, Engkau memberkati Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Angkat pujian yang berkata, kemegahan Raja.
Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia kita masih kembali bertemu walaupun melalui media sosial ini. Tapi secara pribadi saya percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya sebagai umat tebusan darah Kristus. Bersyukur kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini. Satu hal yang patut kita terus memperhatikan adalah hari-hari yang kita lalui. Ada banyak hal yang kita tidak bisa ketahui. Hari esok, apalagi hari masa lampau kita, itu bagian yang harus tetap kita ingat bahwa Tuhan terus menolong dan menjaga kita. Kalau hari esok itu Tuhan yang punya. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan hormat ke takhta kemuliaan-Mu Tuhan, Allah serwa sekalian alam, Bapa di dalam roh kami, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh pekerjaan Roh Kudus, di jam pagi hari ini kami masih ada sebagaimana ada. Berterima kasih di minggu-minggu yang kami berjalan ini, di hari, minggu, bahkan bulan sampai kepada tahun. Kami tahu Tuhan terus menyertai kami. Situasi dunia tidak dapat menghambat langkah kami untuk menuju ke surga-Mu. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia dan terus mengawal seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya pagi ini kami akan belajar daripada firman Tuhan. Kami taruh penuh roh, jiwa dan tubuh kami ini, hati dan pikiran kami pun kami taruh di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk semuanya hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahagia di pagi hari ini kita masih boleh kembali bertemu. Saya bersyukur bahwa dengan situasi seperti ini kita banyak belajar tentang bagaimana berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya masih tetap berada di ayat daripada firman Tuhan ini, yaitu di dalam Matius pasal 28 di ayat yang ke-6, bahwa ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Dia telah bangkit. Dan selama 40 hari Yesus terus menampakkan diri bagi umat tebusan darahnya, khususnya pada waktu itu Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Puji nama daripada Tuhan. Saya bacakan kepada kita di pasal 28 Injil Matius tentang kebangkitan Yesus. Di ayatnya yang ke-6 kita masih ada di ayat ini karena 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri bagi murid-muridnya. Dia terus memberitahukan tentang kebangkitannya. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-6 daripada Matius pasal 28, katakan di sana, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kita sudah belajar bahwa bagaimana waktu Yesus bangkit, ya, lalu Yesus datang kepada murid-muridnya di tempat mereka tinggal, lalu Yesus masuk dan mereka mengenal, mereka tahu bahwa itu Yesus. Dan informasi ini disampaikan kepada Thomas. Tetapi apa kata Thomas? Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangan yang berlubang paku dan lambungnya. Aku tidak percaya. Ini manusia, saudaraku. Ini manusia. Kita berada dalam suasana yang kelihatan berat memang. Tetapi saya ingin bawa saudara untuk melihat bahwa begitu selesai daripada masa virus ini berkuasa, ya, masa virus ini berlalu, kita akan lupa sama Tuhan. Kita akan anggap sepele. Kita akan anggap ya biasa-biasa saja. Tapi saya ingin katakan kepada saudara,
bahwa Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang menerima firman-Nya. Gunanya untuk memberikan kepada mereka satu kepastian. Makanya saudara perhatikan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, saya pernah bawa saudara tentang ayat ini, dan saudara perhatikan bagaimana di Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, di sana ditegaskan tentang 40 hari Yesus menampakkan diri terus menerus, ya, dikatakan di sana saudara perhatikan di pasal 1 dari Kisah Para Rasul, dikatakan di ayatnya yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, tujuan hidup kita adalah surga, bukan dunia, saudaraku. Kalau saudara minggu lalu saya sampaikan kepada kita bahwa berbicara firman Tuhan itu penting, tetapi ada tugas-tugas yang dilakukan oleh surga kepada manusia. Manusia punya tugas adalah menjalani apa yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, mengajari kita bahwa pada klimaks daripada perjalanan iman kita, ini akan menunjukkan kepada kita kemana kita pergi. Kalau kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, saudara tahu, apapun yang saudara buat, apapun yang saudara kerjakan, saudara akan melihat bahwa hasil yang saudara terima, pertama berangkat dari hati nurani saudara. Kalau saudara berbuat itu kebaikan, akan timbul damai sejahtera. Mungkin pertama kali agak susah untuk saudara berbuat baik. Mungkin untuk pertama kali saudara susah untuk berbagi dengan orang lain. Mungkin untuk pertama kali saudara harus membuka dompet bukan untuk belanja, tapi memberi kepada mereka yang membutuhkannya. Mungkin agak susah, tapi saya katakan, kalau saudara melakukan itu dan terus melakukannya, maka saudara akan rasakan bagaimana dari dalam hatimu, itu yang dikatakan firman Tuhan, dari dalam hatimu akan keluar air kehidupan. Orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan, kenapa mereka mau berbuat baik? Hanya semata-mata untuk menuju ke surga. Apalagi engkau dan saya, saudaraku, yang tahu tentang keselamatan yang kekal. Dari engkau punya 100 juta, berikan dari 1 rupiahmu, engkau tidak akan kurang, saudara. Engkau tidak akan kurang. Dari sekian banyak yang engkau punya, berikanlah 1, maka engkau akan melihat dari 1 itu akan mulai membangun manusia rohani. Ini yang dibuat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dicatat dalam kitab surat Paulus, ya, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau saudara perhatikan di sana, dikatakan oleh surat Paulus kepada jemaat di Korintus tentang apa yang harus dikerjakan oleh orang-orang percaya. Saudara perhatikan, saya bawa saudara untuk melihat dulu, kita lihat sebentar. Ya, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang kedua, saudara perhatikan di sana. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, suratnya yang kedua, saudara perhatikan, saya bacakan kepada kita tentang apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan engkau dan saya. Ya, kita perhatikan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Ya, saudara perhatikan. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 tentang pelayanan kasih. Dikatakan di sana di ayatnya yang kedua, dikatakan di sana baik dari ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
Ini gereja mula-mula, saudaraku. Ayat kedua dikatakan, selagi dicobai dengan berat, saya ulang sekali lagi, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, saudara garis bawahi, sangat miskin. Apa dibilang di situ? Namun mereka kaya dalam kemurahan. Manusia tidak bisa masuk surga, saudaraku. Sedangkan manusia itu harus kembali ke surga. Saudara tahu bagaimana kisah yang dikerjakan ya oleh Allah dalam kehidupan daripada Nuh? Waktu belum air bah, begitu banyak orang yang menganggap sepele dengan firman Tuhan. Tapi saudara tahu apa yang terjadi di sana? Tak kalah air bah, satu orang pun minta tolong tidak bisa ditolong. Kenapa bisa begitu? Karena itulah ketetapan. Ketetapan Allah adalah manusia harus kembali ke surga. Manusia bukan tempat di dunia ini, saudaraku. Manusia tempatnya itu di surga. Kenapa dia harus kembali ke surga? Ya, karena waktu Allah membentuk langit dan bumi, saudara tahu apa yang terjadi? Manusia itu tempatnya di surga. Makanya malaikat itu digunakan kata seorang. Berarti sama dengan manusia. Apa sebenarnya tujuan daripada pemberitaan Injil ini? Tujuannya adalah supaya engkau dan saya bisa kembali kepada siapa? Kepada Allah yang punya hidup ini. Makanya saudara perhatikan, saya baca terus ayat selanjutnya di sana dikatakan, ya, dikatakan di ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Berani nggak kita berbuat sesuatu? Melalui media sosial ini saya mengajak saudara, mari dari gereja kita, dari gereja kita, gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Alfa Omega Pagar Alam, mari kita coba berpikir, berbuat sesuatu bagi lingkungan di mana kita berada. Berani nggak kita lakukan itu? Berani nggak? Atau berani nggak gak usah keluar? Berani nggak kita menolong saudara kita yang kekurangan? Berani nggak? Jangan kita pikir bahwa masih lama hidup ini. Saya ingin katakan kepada saudara, ya, bahwa kita tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi nanti. Kalau kita mengasihi harta kita, kita mengasihi keuangan kita mengasihi apa yang kita punya, saudara lebih mengasihi nyawamu atau hartamu? Mari saudaraku, saya bawa kita, ini firman yang saya beritakan sungguh-sungguh, tidak main-main. Kita tidak tahu hari esok. Jangan kita anggap bahwa penyakit ini sama dengan penyakit Ebola, penyakit apa lagi, AIDS. Karena ini dia mempengaruhi seluruh dunia. Itu tidak main-main, saudaraku. Marilah kita mulai berpikir. Hiduplah dalam kasih Kristus. Ini firman mengajar. Saya bawa terus saudara lihat di sini, ya. Ayat ini selanjutnya dikatakan demikian. Ayatnya yang keempat dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5 katakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayatnya yang ketujuh katakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, garis datar. Ya, saudara perhatikan. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Garis datar tutup. Demikianlah juga
hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Apa yang dia buat? Apakah dia tinggalkan surga lalu dia dibuang dan tidak lagi kembali ke surga? Tidak, dia kembali ke surga. Ihdina suratul mustaqim, jalan yang lurus telah dibuatnya. Dengarkan ini baik-baik. Salib Kristus itu kutuk. Tetapi dia harus menanggung kutuk itu. Supaya apa? Supaya engkau dan saya menerima hidup yang kekal. Saudara perhatikan, di ayat selanjutnya saya bacakan kepada kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, yaitu kasihmu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ikhlas, lillahi ta'ala. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Balancing dalam hidup ini penting. Saudara makan, maaf ngomong. Sepanjang saudara hidup, saudara makan dan tidak pernah membuang. Apa yang terjadi dalam hidup saudara? Perut saudara akan meletus. Perut saudara akan membuat masalah besar bagi kesehatanmu. Ayat ini mengajarkan kita, mari lihatlah di tempat ia berbaring. Ia telah bangkit. Apalagi yang engkau dan saya takutkan. Toh hidup ini hanya narik buang, narik buang, narik buang. Menarik kalau diizinkan kembali. Membuang kalaupun diizinkan. Narik tidak bisa dibuang, buang tidak bisa ditarik. Apa yang mau didapatkan dalam hidup ini? Selain kasih karunia. 40 hari Yesus menampakkan diri terus. Ada pelajaran khusus tentang angka 40 ini, saudaraku. Yesus berpuasa mulai dari Musa, air bah terjadi 40 hari. Musa di atas permukaan air tanpa arah. Nuh. Musa berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Untuk menerima hukum Taurat. 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadiratku, kata firman Allah. Ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Supaya apa? Supaya hidup kita ini jauh lebih baik. Ada banyak orang yang takut. Takut rugi. Takut kehilangan. Takut mati. Kita pertahankan hidup ini pun, yang mungkin bisa kita bertahan, sebatas kita bertahan sebagaimana manusia. Tetapi kalau Allah dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh-Nya yang kudus melindungi engkau, melingkupi engkau, engkau tidak akan kekurangan. Begitu lahir, kita diasuh oleh orang tua kita, dididik, dibesarkan. Bertumbuh. Apa kita masih pakai pakaian bayi? Tidak, saudaraku. Kita terus bertumbuh, berganti pakaian, bertumbuh, ganti makanan. Bertumbuh, semua diganti. Jadi jangan pernah takut dalam hidup ini. Situasi seperti ini saya harus lebih keras bicara firman, saudaraku. Supaya apa? Supaya engkau selamat.
Tidak didengar pun tidak apa-apa. Tetap saya bicara firman. Supaya apa? Saya selamat. Ini tujuan firman Tuhan. Oh jangan situasi begini nanti tersinggung. Kalau saya tersinggung tidak ada urusan dengan saya, saudaraku. Tugas saya adalah bicara firman Tuhan. Keselamatan itu Tuhan punya. Manusia menjaga hidupnya, mengendalikan bagaimana supaya dia sehat, kuat, jauh dari kuman. Kuman itu ada di seluruh atmosfer di bumi ini, ada kuman. Jadi engkau tidak usah menutup diri kau. Bukalah hatimu, terima Tuhan, percaya sungguh, bagikan apa yang kau punya dengan tetanggamu. Engkau akan jadi berkat, percaya omongan, dengar firman Tuhan. Dia yang kaya telah menjadikan dirinya miskin supaya engkau dan saya boleh kaya dalam kemiskinannya. Apa dimaksud kekayaannya? Yang punya selamat dia kok. Mari sungguh-sungguh perhatikan firman. Saya bersyukur boleh saya beritakan Injil ini melalui media sosial ini, melalui YouTube ini supaya saudara bisa menanggapinya. Siapapun yang mendengar berita ini, dengarkan baik. Engkau tidak bisa mengendalikan hidupmu tanpa roh Tuhan. Makanya saya bacakan sekali lagi. Dikatakan di sana ayat 9 dari 2 Korintus, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 8 ayat 9 katakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu jaminan gratis, tidak bayar. Itu kasih karunia. Saudara tahu, saudara beli mobil baru, ya, ada garansinya. Garansi yang diberikan oleh dealer ini, itu kan sementara. Begitu saudara lunas bayar, begitu saudara sudah lagi pakai sudah 5-10 tahun, nggak ada jaminan. Tapi Yesus Kristus, dia memberikan garansi buat engkau dan saya. Selama engkau dan saya berpegang kepada firman-Nya, jangan pernah takut dalam hidup ini. Itu garansinya luar biasa. Jangan pernah takut. Saya baca terus ayat ini. Dikatakan di sana, ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu, engkau dan saya, menjadi miskin. Dia rela, saudaraku. Sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat yang ke-12 tadi katakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, lillahi ta'ala, dariku, dari Allah kepada aku wajib kembalikan untuk dia. Jangan pernah takut dalam hidup ini. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kebiasaan manusia, saudaraku, untuk menjaga nama baik, dia berbuat apapun, ya, walaupun tidak punya, minjam sana, minjam sini, yang penting orang menghargai dia. Bukan tujuan hidup ini, saudaraku. Tujuan hidup kita adalah melakukan sesuatu, berangkat dari hati nurani. Kerjakan itu dengan baik, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan keberadaanmu. Makanya saudara perhatikan di ayat selanjutnya, ayat 13 tadi katakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Saudara tahu maksud keseimbangan dalam firman Tuhan ini kalau kita berbagi? Apa maksudnya? Orang yang pelit, saya kasih tahu sama saudara. Orang yang pelit yang tidak mau berbagi, tidurnya susah. Apalagi baru beli mobil baru, apalagi baru dapat kredit dari bank, apalagi baru mendapat keuntungan, tidurnya nggak bisa nyenyak, saudaraku. Gelisah, jangan-jangan dirampok, jangan-jangan dimaling, jangan-jangan dibongkar rumahku. Tapi kalau saudara berani membagi, saudara tidak akan takut. Saudara tidur, saudara percaya tetangga saudara akan memperhatikan rumah saudara. Lingkungan saudara akan menjaga hidup saudara. Kalau soal keamanan, kita percaya bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Di ayat selanjutnya di sana saudara perhatikan, ya.
Dikatakan di ayatnya yang ke-14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat 15 katakan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Artinya apa? Itulah keseimbangan. Coba saudara dengan tetangga saudara tidak baik. Coba saudara dengan lingkungan saudara begitu pelit, begitu terus tutup diri. Saudara lagi susah, kebakaran datang tidak ditolong. Tapi coba saudara baik. Ini gunanya firman. Makanya kalau kita kembali ke pokok bahasan kita tadi, Injil Matius pasal 28 di ayat yang ke-6 tadi dikatakan di sana, ia tidak ada di sini. Jadi saudaraku, hartamu, ya, apapun yang engkau punya, yang engkau sayangi, Tuhan tidak ada di sana. Sebab ia telah bangkit, artinya dia telah pergi. Mari kita berjalan mengikuti kebangkitan Tuhan. Kemana kita ikuti dia? Firman Tuhan mengajarkan kita menantikan dia di Galilea. Saudara tahu Yesus naik itu dari Galilea. Dia berangkat naik ke surga. Itu belum. Kita belum sampai ke situ saudaraku. Ini masa ini sedang diproses. Akan dipisahkan. Dipisahkan dulu. Hidup 1000 tahun damai, baru nanti dia angkat. Kita masih di dunia ini saudaraku. Tidak mati blak langsung masuk surga, belum. Ada banyak pengajaran-pengajaran di dunia ini yang membuat orang sehingga terpaksa harus berpikir yang luar biasa. Sampai apa yang terjadi saudaraku? Saudara tahu? Kalau orang yang rambutnya sudah habis semua, kalau putih wajar, kalau sudah mulai gundul, dia bilang profesor. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, firman Tuhan tidak perlu dipikirkan. Cukup direnungkan. Gak usah dipikirkan. Sampai gundul pun kita tidak mengerti saudaraku. Cukup direnungkan. Makanya di dalam kitab Mazmur dicatat di sana, ya, kalau saudara perhatikan, saya boleh bacakan kepada kita, ya, ayat ini kan sudah berulang kali kita perhatikan, ya, saya bawa saudara untuk melihat, ya, di Mazmur pasal 1, saudara perhatikan, ya, dikatakan di sana, jalan orang benar dan jalan orang fasik, ya, di ayat yang pertama dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan, bukan memikirkan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akibatnya, sebabnya yang didapat tak kala dia merenungkan firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang punya langit dan bumi ini, Bapa di dalam roh kami yang mengasihi kami, yang tidak pernah membiarkan kami berjuang sendiri di bumi ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami, baik dalam makan minum pakai sampai kepada hidup yang kekal. Kami butuh Engkau Tuhan. Kalau firman-Mu mengajari kami, karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, bahkan menjadi jalan yang lurus untuk membawa kami kembali ke surga-Mu. Mari tolong kami, supaya kami mengerti tujuan daripada perjalanan iman kami. Iman kami bukan pengetahuan. Iman kami bukan pelajaran pendidikan duniawi ini.
Iman kami bukan sekedar menghafal, tetapi iman kami berangkat dari hati nurani kami, di mana roh-Mu diam. Roh yang pertama kali Tuhan berikan kepada Adam, manusia pertama itu, oleh firman-Mu dia menjadi hidup, dan nafas-Mu, roh-Mu yang kudus menghidupkannya. Sehingga dia mempunyai pengetahuan yang disebut nabi. Dan kalau kami pun ada sampai hari ini, Tuhan mengizinkan roh manusia itu untuk terus turun-temurun sampai hari ini. Tetapi roh manusia tidak dapat kembali kepada Allah karena roh manusia telah tercemar, terkontaminasi dengan dunia ini. Telah kotisainarum lehua asakamenia. Engkau mengenal hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu datang kepada kami, tinggal dalam hati kami. Membaharui cara berpikir kami. Sampai ke tubuh lahiriah kami ini boleh mengalaminya. Mari pagi ini Tuhan jangkau jemaat-Mu. Jemaat Alfa Omega Gereja Pantekosta di Indonesia Pagar Alam. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap ada di dalam kepak sayap-Mu. Tetap ada dalam naungan kasih-Mu. Kemurahan-Mu berlimpah-limpah bagi jemaat-Mu. Penuhi mereka. Supaya mereka boleh hidup ada di dalam pengetahuan Tuhan. Bukan pengetahuan dunia ini. Mari tolong kami, supaya kami boleh belajar sebagaimana Kristus telah memberikan yang terbaik bagi manusia untuk boleh kembali ke surga. Demikianlah juga kami boleh memberikan yang terbaik bagi lingkungan tetangga-tetangga kami, bahkan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Sehingga tak kala satu masa kami kembali bertemu muka dengan Tuhan kami boleh berbangga hati. Kami boleh menepuk dada kami tanda kemenangan. Mari tolong kami. Perhatikan jemaat-Mu. Biarlah kami boleh berbuat sesuatu. Membantu negara dan bangsa kami ini. Sehingga situasi ini dapat kami lalui dengan baik. Hanya kepadamu kami lari Tuhan meminta pertolongan. Hanya kepadamu lah Tuhan Allah seruah sekalian alam kami meminta pengampunan daripadamu. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampunilah akan segala keangkuhan hidup kami. Ampunilah segala sesuatu yang tidak kami sadari dalam hidup kami ini. Telah mengecewakan surga. Telah membuat surga menjadi kecewa terhadap ciptaannya. Mari berikan kepada kami keselamatan. Kami percaya keselamatan itu telah sampai ke ujung-ujung bumi dalam pemberitaan Injil Kristus. Apatah lagi melalui firman Tuhan, melalui media sosial. Kami percaya firman ini menjangkau setiap hati dan pikiran manusia. Sehingga mereka tidak akan pernah takut dalam hidup ini. Sebab Rasul Paulus katakan, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan. Mengangkat hati kami sebagai umat tebusan darah Kristus. Untuk tiap-tiap rumah tangga jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Baik itu orang-orang lanjut usia. Baik itu para janda, kaum ibu, kaum bapak. Suami, istri, anak-anak. Pemuda, remaja, pra-remaja. Anak-anak sekolah minggu, balita maupun bayi. Kami letakkan mereka dalam tangan Tuhan. Jaga, pelihara dan lindungi mereka.
Buktikan janjimu supaya jemaatmu percaya akan pemberitaan Injil Kristus yang hambamu beritakan. Tidak ada satu kepentingan pun dalam pemberitaan Injil Kristus ini, selain bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus dan keselamatan yang kekal. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu menopang kami. Jemaat Tuhan yang berada di luar kota, Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi mereka. Baik dalam perjalanan kembali pun Tuhan jaga. Bahkan anak-anak kami yang tidak sempat kembali, Tuhan jaga, pelihara mereka. Terutama pendidikan mereka. Mungkin saat ini mereka sedang berada di rumah, tapi mereka terus belajar. Tuhan jangan permalukan anak-anakmu, umat tebusan darahmu. Biarlah mereka punya masa depan yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk situasi ini. Karena dengan situasi ini, kami boleh belajar untuk berharap kepada Tuhan Allah yang punya langit dan bumi ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah firman yang menjadi manusia. Mati sebagai manusia, bangkit sebagai Tuhan, dan juru selamat bagi orang yang percaya kepadanya. Jalan yang lurus telah dibuatnya. Kami mau masuk tinggal di dalamnya, mengikuti arah jalan ini, sampai kembali ke rumah Bapa dalam roh kami. Mari Tuhan, sekali lagi perhatikan jemaat-Mu. Memberkati usaha mata pencaharian mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan pagari, jaga, pelihara, dan lindungi. Supaya mereka berhasil dalam hidupnya. Menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Kalau kami selamat, orang lain pun harus selamat. Kalau kami ditolong, orang lain pun juga harus ditolong. Mari mengasihi kami ini. Biarlah tangan-Mu sampai kepada tangan kami untuk menolong orang lain. Biarlah kaki-Mu sampai kepada kaki kami untuk berjalan memberitakan kasih karunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Mereka yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang ragu-ragu ditetapkan hatinya, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan itu terjadi bukan karena perkataan manusia, tetapi oleh dasar firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Inilah yang menjadi sukacita kami. Mengangkat hati kami bersama sebagai umat tebusan Tuhan Yesus Kristus di negara dan bangsa kami ini. Kami berdoa untuk negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua, dari timur sampai ke Sulawesi Utara. Negara ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa supaya negara kami ini dipulihkan. Kami berdoa supaya negara kami ini diberkati Tuhan. Pemulihan negara ini sedang terjadi menuju kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan dasar negara yaitu Pancasila. Sedang menuju untuk pemulihan negara ini. Makanya kami berterima kasih Tuhan, dengan situasi ini hati nurani bangsa kami ini terbuka untuk berbelas kasihan bagi orang lain. Memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden orang tua kami ini, Bapak Kiai Haji Maruf Amin. Pakai hidup mereka dengan luar biasa. Beri kekuatan kesehatan kepada mereka untuk terus berbicara tentang kasih setia Tuhan. Hablum minallah, hablum minanas. Hukum Kristus ini harus sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih.
para menteri, pembantu presiden, dan wakil presiden. Tuhan berkati mereka, pulihkan mereka, supaya mereka hidup sungguh-sungguh bagi pelayanan pekerjaan yang mereka dibebankan, amanah yang harus mereka kerjakan. Pakai hidup mereka. Keluarga mereka pun dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan lembaga tinggi negara, TNI Polri, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Pulihkan negara kami dalam keadaan yang luar biasa, yang bisa dilihat oleh seluruh negara-negara. Mata dunia melihat bahwa negara ini luar biasa. Kami tahu rencana Tuhan begitu indah. Itu sebabnya kami melalui proses ini untuk menuju kepada keindahan yang Allah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, Roh Kudus. Terima kasih untuk semua yang telah dikerjakan dalam hidup kami. Dari tingkat pusat kami berdoa sampai ke tingkat daerah, provinsi. Khusus Sumatera Selatan ini kami letakkan dalam tangan Tuhan. Mari memberkati Bapak Gubernur, Bapak Herman Deru kami taruh dalam tangan Tuhan. Bahkan Wakil Gubernur kami serahkan Bapak Wakil Gubernur juga dalam tangan Tuhan. Juga seluruh jajaran pemerintahan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan sampai kepada kabupaten kota, khususnya kota kami Pagar Alam. Kami percaya kota ini diberkati Tuhan. Utara, selatan, timur, barat, kota ini dipagari oleh malaikat Allah, sehingga virus itu tidak bisa masuk ke kota ini. Walaupun dia berusaha melalui udara, melalui manusia, tapi dihambat karena malaikat Allah memagari kota kami ini. Dan ini doa kami bukan baru kali ini, tetapi setiap kami berdoa dalam ibadah raya kami, ibadah rayon kami selalu mendoakan negara dan bangsa ini, bahkan kota kami. Dan kami percaya kota ini dalam tangan Tuhan. Memberkati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, bahkan jajaran SKPD yang ada di kota ini. Seluruh elemen pemerintah kota ini dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan umat tebusan darah-Mu boleh mendapat tempat untuk duduk di kota ini, membantu pemerintah kota. Tuhan berkati mereka, roh hikmat dan wahyu-Mu menyertai mereka. Terima kasih untuk belas kasihan Tuhan untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dari pagi ketemu malam, dari terbit matahari sampai terbenamnya, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Kami boleh menikmati itu. Itu sebabnya kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Kami percaya satu masa sangkakala Allah akan berbunyi dan Yesus Kristus Tuhan kami akan kembali menjemput kami. Itu kepastian. Bukan dongeng, bukan cerita isapan jempol. Karena hati nurani kami, batin kami, iman, pengharapan dan kasih kami tertuju kepada surga yang mulia. Bersyukur untuk semuanya. Kami mengangkat hati kami bersama-sama. Dan berdoa. Doa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kami kepada kami. Yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah perkataan firman Tuhan ini. Janganlah meninggalkan firman itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah firman itu, maka engkau akan dijaganya.
Junjunglah firman itu, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluk firman itu. Hai anakku, kata firman Tuhan, dengarkanlah dan terimalah perkataan firman itu, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Firman mengajarkan jalan hikmat kepadamu, firman memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan firman itu, janganlah melepaskan firman itu. Peliharalah firman itu, karena dialah hidupmu. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memelihara engkau dan saya, yang menuntun engkau dan saya hari bertemu minggu, datang kepada bulan bahkan tahun, dan diberkatinya engkau dan saya di setiap langkah kehidupan ini menurut firman-Nya. Firdaus Eden yang permai, pintu surga yang mulia, menjadi tujuanmu dan tujuanku. Karena di sanalah namamu dan namaku terdaftar. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menanti engkau dan saya di pintu rumahmu dan pintu rumahku hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput engkau dan saya. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Sedikit tambahan untuk kita semua, bahwa dalam suasana seperti ini kita masih ada tetap dalam situasi yang memang kita harus lebih lagi prihatin. Ya, situasi ini kita harus lebih prihatin. Artinya bahwa kita boleh menjaga kesehatan, itu utama, tetapi bukan berarti kita tutup rapat-rapat pintu kita sehingga tidak bisa melihat orang lain. Ya, tetangga-tetangga masih ada, ya. Jadi saya berharap saudara juga dengan tetangga pun ada komunikasi, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan kembali bertemu di minggu depan, ya. Tuhan memberkati. Shalom.